Iya, Prof. A itu apa? A itu. Huruf Ah, A di sini apa? Ini A, ada C, ada G, kemudian ada T, itu apa? Ini kan asam-asam amino yang ada di dalam DNA. Apa itu? kalau A itu T ya gitu, tak, Prof? Atau C itu G atau A gimana, ini Prof? loh, A ini singkatan dari apa? Sebentar, Prof. Ya. A itu adenin. Nah, Ya, Prof. terus, terus, C itu, kalau C itu sitosin, mm-mm, kalau T itu timin, mm-mm. kalau G itu guanin. Oke, nah kita lihat ya. Kita lihat bahwa di sini A itu selalu kalau U-nya apa U-nya? Iya, Prof. Kenapa, Prof? U-nya apa U-nya? U. U. Ini dia ada U-nya kan? U Ini itu lihat. urasil, Prof, kalau nggak salah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini eh, masing-masing masing-masing apa namanya DNA ini memiliki pasangannya sendiri-sendiri ya. A dengan U ya, adenin dengan urasil ya, terus kemudian C dengan G ya. Kemudian nah A dengan U. Nah, di sini T itu timin itu juga berpasangan dengan adenin ya. Jadi artinya di sini ini sebenarnya proses apa sih? Ini adalah proses pengkopian DNA ya. Nah, di sini ini yang disebut dengan mRNA ya, yang disebut dengan mRNA. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan translasi untuk pembentukan protein-protein ya. Ya, kepala dari protein tersebut ya. Sebenarnya kan ini urutannya itu urutan DNA, tetapi nanti kemudian di sini ada kepala ya. Ini kodon yang disebut kodon, kemudian ini kepala proteinnya ya. Maka ini proteinnya adalah asam amino dan seterusnya. Nah, ini bagaimana proses untuk pembentukan dari sintesis protein yang ada di dalam retikulum endoplasma. Nih. Baik, kemudian berikutnya untuk sintesis berikutnya silahkan ada protein dan ada yang kedua adalah sintesis lipid ya. Silahkan. Iya. Permisi Prof, saya Nih, mau minta waktu untuk scan terlebih nih, dahulu. monggo. Oke, sambil menunggu ini ya, sambil menunggu Mbak Siti Mabruro, kita akan lanjutkan dulu ya. Nah, tadi eh, kan kita sudah membahas ya bahwa di dalam retikulum endoplasma itu terdapat ribosom dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aslam bahwa fungsi dari ribosom itu untuk tempat sintesis protein. Ya. Nah, ini adalah bahasan khusus terkait ribosom. Ini adalah gambar ribosom. Nah, tadi ini tempat untuk yang tadi disebutkan ya oleh Mas Aslam, ada messenger RNA 5 dan 3 gitu ya. Dia selalu berpasangan.
Nah, kemudian akan terjadi enkripsi, ya. Nah, akan terjadi enkripsi tadi dipisah ya. Ada yang 5, yang 5 selalu berpasangan dengan yang 3, begitu ya. Nah, di sini jadi ribosom itu terdiri dari unit yang kaya akan RNA, ya. Ini RNA ini fungsinya nanti berperan dalam sintesis protein. Nah, ribosom itu berdiameter itu sekitar 20 nanometer, terdiri dari 60% RNA ribosom dan 35% itu protein ribosom. Jadi 65% itu RNA yang tadi sudah dihasilkan ya dari proses enkripsi. Nah, kemudian 35%-nya adalah protein ribosom yang disebut dengan ribonukleoprotein ya atau RNP. Ya. Jadi 65 rRNA dan 35% RNP. Ya. Nah, jadi fungsi dari organel ini itu untuk menerjemahkan mRNA, membentuk rantai polipeptid yang disebut dengan protein. Ya, dia menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA tadi. Ya, tadi pada saat proses translasi tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Aslam ya, dari proses translasi ada asam amino ya, kemudian membentuk rantai polipeptid dari protein. Nah, nanti protein yang akan disintesis protein apa ya nanti tergantung pada permintaan gitu ya. Permintaannya jenis protein apa yang akan disintesis. Ya. Oke, jadi itu mekanisme untuk sintesis protein oleh ribosom. Mbak Anu sudah selesai, Mbak? Permisi, Prof, Oke, sudah oke. selesai. Saya stop share, silahkan. Saya izin share screen. Oke, Mbak. Ini berikut, Prof, untuk proses terjadinya sintesis lipid itu terjadi di bagian retikulum endoplasma yang halus, yang tidak memiliki ribosom pada membrannya. Kemudian, apa saja prosesnya? Yang pertama itu terjadi di membran RNA halus, seperti ini. Jadi ini gambar retikulum endoplasma. Ini yang RNA halusnya di bagian sini. Nah, ini yang lebih jelasnya di membran-membrannya. Kenapa di membran? Karena di membran ini mengandung enzim-enzim diperlukan untuk sintesis lipid. Akan terjadi transportasi asam lemak. Ya, asam lemaknya itu diangkut ke retikulum endoplasma halus dari sitosol. Kemudian akan terjadi sintesis lipid, di mana enzim-enzim di RE halus menggunakan asam lemak dan prekursor lainnya untuk mensintesiskan lipid. Kemudian ada modifikasi lipid. Lipid yang telah disintesis di RE halus dapat dimodifikasi lebih lanjut oleh enzim-enzim yang ada di RE halus. Kemudian terjadi transportasi lipid, di mana lipid yang disintesis tersebut diangkut ke organel lain dalam sel atau dikeluarkan dari sel. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ada hormon. Hormon dapat mengatur sintesis lipid dengan meningkatkan atau menurunkan aktivitas enzimnya. Kemudian ada nutrisi, ketersediaan nutrisi seperti asam lemak dan glukosa dapat mempengaruhi sistem lipid. Kemudian obat-obatan juga mempengaruhi sintesis lipid. Begitu kiranya, Prof. Oke. Sebentar ya, saya akan coba Mas sintesis protein Mas, coba Mas. Ada di YouTube-nya Mas. Aslam, coba dilihatkan. Lebih mudah nanti.
Iya, Prof. Kenapa, Prof? Coba Here ada is a cell, the ada basic di unit of all YouTube living tissue. itu apa namanya? Gambar sintesis protein. Ini saya berikan linknya. Mana ya grupnya itu? Radiobiologi. Grupnya radiobiologi belum ada ya, Mbak? Sudah ada, Prof. Kemarin sudah saya undang Prof dia, tapi belum di ACC Najwa. sama Prof. Ini Mas. Silahkan Mas. Iya, Mas. Ini di share screen atau gimana, Prof? Here is a cell. Itu yang sederhana. Jadi bisa dianukan ya. Kamu dulu. Saya akan lanjutkan dulu ya, Mas. Nanti baru terakhir kita perlihatkan ya Iya, Prof. untuk videonya. Mas Aslam? Iya, Prof. Ya, kita akan lanjutkan. Nanti video sudah saya siapkan, sudah saya kirimkan Mas Aslam biar dilihat. Nanti kita share. Ya. Baik, kita lanjutkan. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Prof. Terdengar, Prof. Mas dan Mbak? Enzymes. This is how DNA carries the code for a living organism. Apakah suara saya terdengar, Thanks for Mas dan watching, Mbak? guys. Subscribe to my channel for more Terdengar, tutorials. Prof. Terdengar, Prof. And as Bentar. always, feel Ininya free to kok email masih me, nyala ya. ProfessorDaveExplains@gmail.com. Bentar. Ya, maaf. Tadi kan. Ya, kita lanjutkan ke... Professor Dave again. Let's learn Sebentar, about the saya tak mechanisms matikan. of DNA damage and repair. He knows a lot about the science stuff. Baik, kita lanjutkan. Jadi berikutnya adalah mitokondria. Ya, mitokondria memiliki membran rangkap. Jadi ada membran luar, ya, outer membran ini sebelah sini, dan inner membran itu yang sebelah sini ya, yang di dalam. Nah, kemudian di antara kedua membran tersebut ini terdapat ruangan ya, ruangan antar membran. Ya. Nah, ini kita lihat bentuknya kan ini ada ruang antar membran di sebelah sini, kemudian di inner membran itu bentuknya berlekak-liku ya. Ini yang disebut sebagai krista, itu yang seperti ini, lekuan-lekuan itu. Nah, jadi fungsi lekuan-lekuan itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk memperluas bidang ya. Ya, jadi dia kalau lurus aja kan lebih sedikit ya, tapi kalau berlekuk-lekuk jadi dia akan lebih luas. Fungsinya untuk apa? Agar lebih efektif di dalam menyerap oksigen. Ya. Nah, kemudian
pada bagian membran dalam ini, ya, di membran dalam ini juga terdapat enzim ATP sintase, ya. Enzim ATP sintase ini berfungsi tempat untuk sintesis ATP. Ya. Nah, ATP itu apa? ATP itu adalah yang fungsinya untuk ini merubah cari makanan menjadi energi, ya. Itu yang disebut sebagai ATP. Nah, kemudian di sini fungsi mitokondria tadi disebutkan ya bahwa dia memperluas bidang, nah, dia karena fungsinya untuk respirasi aerob, jadi fungsinya untuk menyerap oksigen. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada lisosom, yaitu lisosom ini adalah butiran-butiran kecil, ya, yang bundar seperti ini, ya. Fungsinya adalah untuk pencernaan intrasel, ya. Jadi lisosom itu fungsinya untuk pencernaan intrasel. Sedangkan aparatus Golgi, ya, itu merupakan tumpukan kantung-kantung, ya, sebagai tempat sintesis dari sekret, yaitu getah pencernaan. Ya. Nah, di sini ini akan membentuk protein dan asam inti atau DNA dan RNA, ya, serta membentuk dinding dan membran sel. Itu fungsi dari aparatus Golgi. Nah, kalau kita lihat pada tanaman, gitu ya, tanaman itu terdapat vakula. Ya, vakula itu bentuknya bulat, ya. Kemudian dia berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme yang mengandung berbagai macam zat sesuai dengan jenis selnya. Ya, jadi vakula ini pada tanaman tembakau itu berisi garam nitrat. Ya. Kalau pada kayu itu berisi sel-sel kulit kayu, ya, yaitu tanin yang disebut tanin. Nah, kemudian ada minyak eteris itu pada kayu putih maupun mawar, ya. Jadi ini fungsi vakula. Kemudian di nukleus itu dibatasi oleh membran inti, ya. Nah, isinya adalah di sini ada benang-benang kromatid, ya. Benang-benang kromatin dan nukleolus atau inti sel. Ya. Nah, membran inti ini terdiri dari 2 lapis dan memiliki pori. Benang-benang kromatin ini dia akan memanjang dan memendek. Pada saat membelah selnya, maka dia akan memendek. Ya. Pada saat tidak terjadi pembelahan, dia akan memanjang. Ya. Jadi inti sel ini berfungsi untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sel tersebut. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, inti sel, ini ada nukleolus, ini ada kromosom, nah ini benang-benang kromatin, ini adalah pori-pori dari sel. Jadi di dalam inti sel itu ada membran inti, ya, yang mengandung benang-benang kromatin dan anak inti, ya, atau nukleolus. Nah, kemudian membrannya ada 2 lapis, ya. Nah, di sini ada pori-pori, ya. Nah, ini tadi yang benang-benang kromatin yang mendek, ya, akan membentuk kromosom. Nah, kemudian juga berfungsi sebagai aktivitas, ya, mengatur segala aktivitas yang ada di sel. Nah, kemudian juga ada beberapa macam ini, ya, ada plastida, ya. Plastida ada 3 macam, yaitu ada leukoplas, kemudian ada kromoplas dan kloroplas. Ini yang terjadi pada tanaman, ya. Ya, leukoplas itu tidak berwarna, yang membentuk dan menyimpan butir-butir zat tepung.
Ya, kromoplas itu plastida yang berwarna selain hijau, itu kromoplas. Sedangkan yang kloroplas itu yang berwarna hijau. Ya. Nah, di mana di kloroplas ada klorofil A itu warna hijau biru dan klorofil B itu warna hijau kuning. Nah, kromoplas ada bermacam-macam ini ya. Bentuknya ada seperti pigmen ya. Ada melanin, ada likopin, xanthofil, karotin, dan lain sebagainya. Nah, ini ada perbedaan ya yang antara sel tumbuhan dan hewan. Tadi disebutkan sentriol pada hewan ada, tetapi pada tumbuhan tidak ada. Dinding selnya pada hewan tidak ada, pada tumbuhan ada. Vakula itu di hewan kecil, ya, di tumbuhan besar yang tadi disebutkan. Plastida di hewan tidak ada dan di tumbuhan ada. Nah, ini tadi berapa jenis ya yang tadi disebutkan, ada sentriol, dinding sel, vakula, dan sebagainya. Nah, ini gambar dinding selnya. Nah, ini juga yang tadi sudah saya sebutkan di muka, pada sel tumbuhan itu memiliki bentuk yang tetap, memiliki dinding sel dari bahan selulose, kemudian memiliki plastida, memiliki vakula, menyimpan tenaga dalam bentuk butiran granul pati dan tidak memiliki sentrosom, tidak memiliki lisosom. Nah, nukleusnya lebih kecil daripada vakula. Di vakulanya yang besar. Nah, kalau pada sel hewan, ini selnya, ukuran selnya lebih kecil dari tumbuhan, tidak memiliki bentuk yang tetap, tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki membran, ya. Tidak memiliki plastida, tidak memiliki vakula, ya. Walaupun ada beberapa yang memiliki vakula tapi kecil, ya. Kemudian menyimpan tenaga dalam bentuk butiran granul. Kalau yang di tanaman itu adalah pati, maka pada hewan itu dalam bentuk glikogen. Ya. Memiliki sentrosom, memiliki lisosom, dan ukuran nukleusnya lebih besar daripada vesikel. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat nukleus itu berdiameter sekitar 5 mikrometer, memiliki 2 membran masing-masing bilayer ya, dan mengandung pori. Ini ada pori-porinya. Nah, kemudian terdapat benang-benang kromatin seperti ini ya. Kemudian di nukleolus dan protein lamina. Nah, kalau pada sel eukariot, nukleus itu mengandung sebagian besar gen, ya, sedangkan sebagian yang lain ada di mitokondria dan di kloroplas pada tanaman. Nah, jadi ini pada sel hewan seperti ini nukleusnya, pada sel tumbuhan ya dia lebih kecil nukleusnya. Ya, kemudian di ini vakulanya besar banget ya, di sini kecil sampai tidak ada ya. Nah, jadi bagaimana caranya melakukan pembelahan sel ya pada inti ya. Kita akan lihat, kita akan jelaskan lebih jauh. Ada beberapa fase pembelahan sel ya. Ada mitosis, kemudian mitosis telofase, mitosis profase, ya. Nah, kemudian nanti akan terbentuk 2 sel baru, ya. Nah, jadi di sini yang pertama adalah fase mitosis, ya, mitosis, fase mitosis, kemudian ada G1, ya, kemudian DNA sintesis dan G2. Nah, mitosis itu apa? Itu pada hewan bersel satu, tujuannya adalah untuk memperbanyak diri atau reproduksi. Kepada hewan yang bersel banyak,
tujuannya untuk memperbanyak sel atau pertumbuhan. Jadi ada beda ya. Kalau sel 1 itu untuk memperbanyak diri atau bereproduksi, pada sel eukariot itu untuk memperbanyak sel, untuk tumbuh. Jadi artinya pada saat bayi dilahirkan ya atau masa pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu pertama dari bersel 1, kemudian dengan cepat dia akan memecah sel ya, memperbanyak sel untuk tumbuh ya sempurna menjadi manusia ya. Nah, kemudian pada proses mitosis ini terjadi pada seluruh jaringan tubuh ya, baik jaringan somatik atau vegetatif maupun jaringan germinatif atau generatif. Ya. Nah, kemudian tahapan pembelahannya itu yang disebut dengan promat ya, yaitu profase, metafase, anafase dan telofase ya, promat ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya terjadi 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya. Ini yang disebut sebagai diploid ya. Jumlah kromosomnya sama seperti induknya. Nah, jadi ini prosesnya promat ya. Jadi profase ya. Jadi ini kromosom, ini sentromer, ini sentriol ya. Kemudian akan terpisah ya. Nah, ini tahap metafase, kemudian ini anafase ya, sudah pecah dan terpisah masing-masing. Ini interfase dan ini ini telofase dan ini interfase, sudah terbentuk satu ya, bentuk 2 sel. Nah, yang pertama adalah profase. Maaf kok nggak bisa ya, namanya videonya, ada videonya sebenarnya. Ya, jadi profase itu benang-benang kromatin itu menjadi pendek ya, sehingga karena pendek maka dia akan menebal ya, terbentuk kromosom-kromosom, kemudian tiap kromosom akan membelah, memanjang dan anak-anak kromosom ini yang disebut kromatif ya. Nah, di sini membran intrinya menghilang, sentriol nanti akan berbentuk seperti bintang dan juga akan membelah ya. Ini maaf anunya hilang semua ya, videonya ya. Ya. Nah, jadi di sini ya ini tadi kan pertama bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian dia akan memampatkan diri di bidang ekutarial, jadi di tengah ya, dipampatkan di sini ya. Nah, kemudian setelah itu akan fase berikutnya yaitu anafase ya, jadi di mana kedua buah kromatid akan memisahkan diri ya. Jadi di sini memisah kemudian akan tertarik di tiap kutub ya. Jadi di sini masing-masing memiliki sifat keturunan yang sama ya. Jadi pertama memanjang kemudian membentuk ini ya. Nah, kemudian terpisah. Nah, berlaku sebagai kromosom baru. Jadi seperti ini prosesnya. Ini yang disebut dengan telofase. Ya. Di akhirnya dia pecah membentuk 2 sel baru. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di setiap kutub sel ini benang-benang gelendongnya akan lenyap ya. Dan membran inti akan terbentuk kembali. Ya. Nah, plasma sel akan terpecah menjadi 2 bagian. Nah, ini yang disebut sebagai sitokinesis. Nah, kalau pada sel hewan, sitokinesis ditandai dengan melekuknya sel ke dalam. Ya. Sedangkan pada tumbuhan, selnya berdinding, maka sitokinesis ditandai dengan terbentuknya dinding pemisah ya di tengah-tengah sel, karena kan
tidak hanya membran ya, kalau di eukariot seperti pada hewan maupun manusia kan memiliki membran, maka di sini membrannya akan terbagi menjadi dua bagian ya, plasma selnya, dan masing-masing membentuk membran yang baru. Sedangkan pada tanaman karena ada dinding selnya, maka akan terbentuk dinding sel di tengah-tengah ini. Ya. Kalau pada hewan yang bersel banyak, maka untuk membentuk sel kelamin, ya, maka dilakukan meiosis. Ya. Meiosis ini mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Kalau pada tumbuhan terjadinya di benang sari dan putih, pada hewan terjadinya pada sel-sel di kelamin ya, sel-sel di kelamin. Ya, yaitu terjadi lewat dua rangkaian tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ya, kromat 1 dan kromat 2. Hasilnya apa? Yaitu 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya. Jadi tadi kan ada yang diploid dan ada yang haploid. Diploid itu pada berbagai sel yang lain ya, selain sel genetik. Sedangkan pada sel genetik itu akan dihasilkan 4 sel anakan, di mana masing-masing memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Mas dan Mbak, kuliahnya selesai setengah 11 ya, Mas? Bentar, Mas. Enggak, Prof. Sampai Nggih. 10.30. Oke, baik waktunya. Bentar, Mas. Tunggu.